Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semuanya ya. Walaupun Bapak dengan kalian itu jarak jauh, Bapak berada di rumah, kalian berada di sekolah, mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin, amin. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi ataupun pembahasan tentang fastabiqul khairat ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang makna kompetisi dan kebaikan. Nah, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, kompetisi itu artinya persaingan. Ya, dalam Islam ada persaingan juga. Kemudian ada kebaikan. Nah, kalau dalam Islam kebaikan itu dikatakan amal soleh, ya, amal soleh. Orang baik, orang soleh. Orang baik laki-laki soleh. Orang baik perempuan solehah, ya, ada soleh, ada solehah. Nah, Islam itu menganjurkan, bahkan mewajibkan umatnya untuk selalu melakukan kebaikan. Kalau misalnya dia itu melakukan kebaikan hari ini, harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah umat Islam. Jadi harus ada peningkatan. Ya, harus ada peningkatan. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Bahkan kalau dalam hadis, kalau ada seseorang itu hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti terlaknat. Kemudian kalau misalnya hari ini sama dengan hari kemarin, berarti termasuk orang yang rugi. Namun orang yang beruntung itu adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Oke, selanjutnya kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Ini ada berapa kriterianya? Ya. Ada berapa kriteria? Kriteria amal baik. Pertama, ini harus ada niat karena Allah ya. Yang kedua, itu benar dalam melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, bertujuan mencari ridha Allah. Oke. Ini kriteria amal baik. Oke, pertama niat karena Allah. Nah, ini mungkin kalau kalian sudah hafal ya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, niat karena Allah. Belajar harus niat karena Allah. Apalagi semua aktivitas harus diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niat baik namun tujuannya bukan karena Allah. Kalau semuanya amal perbuatan baik namun dalam hatinya ada sifat ria, maka semuanya sia-sia tanpa ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, benar dalam melaksanakannya. Ya. Dalam Islam itu sudah diatur. Ya, contohnya gini, puasa. Ini puasa sudah ada aturannya. Jangan sampai orang yang melaksanakan puasa tidak sesuai dengan aturannya. Dalam Islam pasti ada syarat sahnya, ada syarat wajib,
kemudian ada rukunnya. Hal-hal yang dilarang, misalnya hal-hal yang dilarang ketika orang berpuasa contohnya, itu kan sudah ada, ya, sudah ada aturannya dalam Islam, ya. Jadi harus sesuai, ya, niat, kemudian juga benar dalam melaksanakan. Kemudian yang ketiga, bertujuan mencari ridho Allah. Kayak kalian misalnya ini sebagai santri ataupun siswa, itu semuanya harus bertujuan mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika misalnya ada seseorang siswa, ya, seorang siswa tidak masuk kelas, aduh, nanti kalau saya tidak masuk kelas nanti saya takut sama guru. Oh, jangan. Tetapi harus dirubah. Kalau saya tidak masuk nih, berarti nanti saya melanggar aturan. Wah, termasuk apa? Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Allah memerintahkan kepada Rasul, Rasul memerintahkan kepada kita, ya. Kemudian ada macam-macam perbuatan baik. Nih, ya, habis kriteria ada macam-macam perbuatan baik. Oke. Ini macam-macam perbuatan baik. Oke. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, kepada sesama manusia. Yang ketiga, ya, berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian dengan lingkungan. Ini harus kita laksanakan ini. Perbuatan baik. Perbuatan baik kepada Allah, berbuat baik kepada Allah banyak sekali. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah harus kita laksanakan. Yang dilarang jauhi. Perintah Allah harus dilaksanakan, ya. Nah, ini termasuk perbuatan baik. Orang melaksanakan sholat 5 waktu. Oh, ini perbuatan baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia, banyak sekali sesama, ya. Bahkan dalam hadis ketika ada seseorang bertemu, menyapa, memberikan senyuman, itu kan termasuk ibadah. Tabassumuka fi jismi akhika shadaqatun. Ya, senyum terhadap saudaramu itu termasuk sedekah. Ya, jadi sesama. Ketika misalnya tetangga dengan tetangga tidak akur, harus saling memaafkan. Itu kan termasuk perbuatan baik. Oh, terhadap diri sendiri, banyak sekali juga terhadap diri sendiri. Nah, ini contohnya kalian misalnya belajar dengan rajin, ya, tekun, tidak ada kata malas. Itu termasuk perbuatan baik terhadap diri sendiri, bukan orang lain. Belajar itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk siapa? Untuk diri sendiri, ya. Jangan sampai kalian ikut-ikutan malas seperti orang lain contohnya. Kenapa? Karena itu belajar untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Jujur itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri juga, ya. Perbuatan baik, membaca Al-Quran itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dan yang lainnya, ya. Berbuat baik terhadap lingkungan. Contohnya apa nih? Contohnya banyak sekali juga nih, ketika misalnya kalian lihat sampah berserakan di kelas ataupun di luar kelas, oleh kalian itu dibuang pada tempatnya. Nah, itu termasuk perbuatan baik terhadap lingkungan. Karena apa? Kebersihan itu kan termasuk sebagian dari iman, ya. Yang mungkin kalian sudah hafal hadisnya, ya. Ini apa yang harus kita lakukan adalah 4 ini. Berbuat baik kepada Allah, manusia, diri sendiri, dan juga
lingkungan. Ya, oke, mungkin untuk hari ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan hari ini walaupun mungkin sebentar, namun banyak manfaat yang diambil, entah itu oleh Bapak maupun untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.